Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ajma'in. Nama ba'as. Bapak Ibu, jamaah sekalian syukur rahmatullah. Kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam Akademi Hikmah, edisi yang ke-223, yang mengambil tema emansipasi dalam perspektif Islam, perempuan dan mitra peradaban. Dan pagi hari ini, untuk mengawali, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita buka mengawali dengan umul kitab. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita mohonkan pengantar kepada Dr. Hamim Yarkasi Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang bisa bergabung pada pagi ini, tema yang dikaji pada pagi ini adalah emansipasi dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ketika berbicara tentang emansipasi, berbeda antara konsep Islam dan konsep Barat, gitu ya. Islam dapat memberikan pemahaman tentang emansipasi sejak 1400 tahun yang lalu, yang jelas harus dengan batas-batas syariat. Yang pertama, bahwa yang menjadi prinsip dasar di dalam Islam, bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Maknanya bahwa kemuliaan bukan karena gender, tetapi karena takwa dan amal. Dan di mata Allah, nilai laki-laki dan nilai perempuan adalah sama. Nah, kemudian yang kedua, bahwa emansipasi bukanlah menyamakan, tetapi memuliakan wanita. Sesuai dengan fitrah, Islam tidak menyamakan 100% peran, tapi memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Sebagaimana diingatkan dalam An-Nisa ayat yang ke-34, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Pemimpin bisa dimaknai sebagai pelindung, bisa dimaknai sebagai penanggung jawab nafkah, bukan sebagai penindas, gitu ya. Jadi perempuan dalam Islam adalah mitra, bukan bawahan. Kemudian yang berikutnya, bahwa hak-hak perempuan itu dijamin dalam Islam sejak abad ke-7. Bidang hak perempuan dalam Islam dibandingkan dengan pendidikan di Barat sangat berbeda. Misalnya dalam hadis, menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Kemudian juga kita melihat dalam bidang ekonomi, boleh kerja, punya harta, punya warisan, dan sebagainya, dan semuanya harus diakui di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang paling penting berikutnya adalah tentang batas dari emansipasi di dalam Islam. Emansipasi bisa dilakukan oleh wanita, jadi termasuk juga kita sering membicarakan apakah wanita boleh terjun di sektor publik dan sebagainya. Emansipasi bisa dilaksanakan selama ada 3 syarat yang dijaga, yaitu tidak melanggar syariat, ya, tetap jaga aurat, tetap menjaga adab, dan tidak boleh khalwat, ya, ikhtilaf gitu.
Kemudian tidak boleh melalaikan kewajiban utama bahwa suami wajib nafkah, istri adalah wajib taat dalam hal yang ma'ruf ya. Kemudian yang juga harus kita ingatkan bahwa eh, berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, istri boleh terjun di sektor publik, tetapi sektor domestik juga harus mendapatkan perhatian yang utama juga. Kemudian yang ketiga harus menjaga kehormatan, tidak tabaruj yang secara berlebihan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, ada tokoh-tokoh perempuan yang emansipatif dalam memberikan kontribusi dalam pemikiran kita. Yang pertama misalnya Khadijah binti Khuwailid adalah pengusaha yang sukses yang kemudian menjadi istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar, seorang guru hadis, politisi, ahli fikih, muridnya adalah ribuan laki-laki. Kemudian Nusaibah binti Ka'ab yang ikut perang di Uhud yang melindungi Nabi. Ada Asifah binti Abdullah diangkat Umar menjadi kepala pasar Madinah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, emansipasi yang keliru dalam pandangan Islam adalah menuntut hak tapi lupa akan kewajiban. Minta karir tinggi tapi anak-anak terbengkelai itu. Jadi misalnya yang tadi saya sampaikan. Persaingan dengan laki-laki bahwa merasa harus jadi imam sholat atau wali nikah misalnya. Membuka aurat atas nama kebebasan. Jelas perintahnya adalah menutup aurat. Menolak kodrat, tidak mau hamil misalnya. Sekarang ada beberapa masyarakat itu ya. Menyusui dengan alasan, tidak mau menyusui dengan alasan karir dan sebagainya. Intinya Bapak Ibu sekalian, Islam itu memuliakan bukan mengekang. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi emansipasi Islam adalah perempuan boleh berdaya, boleh sekolah tinggi, boleh bekerja, boleh berdakwah selama tetap dalam koridor syariat. Tujuannya bukan menang dari laki-laki, tapi bareng-bareng untuk membangun peradaban. Jadi yang penutupnya bahwa Islam datang saat bayi perempuan dikubur hidup-hidup, lalu Islam bilang surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta ahtamil ummahat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Mas Iwan Setiawan untuk pemandu acara pada kesempatan hari ini. Dipersilakan sebagai host. Atau nuwun. Oke, terima kasih Pak Syam. Ada tadarus nggak Pak Syam? Tidak langsung sepertinya Mas Iwan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Yang kami hormati Bapak Syamsuddin, yang kami hormati Ustadz Dr. Hamim Yarkasih Putro, yang kami hormati Ibu Dr. Sri Handayani S. MKes, yang kami hormati Ibu Dr. Rufaida Setyowati MSI, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Hirzin Magister Agama. Izinkan kiranya kami selaku host menyampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan kajian rutin yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini Akademi Hikmah Kuliah Subuh dengan tema emansipasi dalam perspektif Islam perempuan mitra peradaban. Izinkan kiranya saya menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan,
Acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, kuliah subuh yang akan dimoderatori oleh Mbak Nia Noviani SHMH. Selanjutnya, tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita mulai agenda kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Kepada admin, waktu dan layar kami aturkan. Yud, belum ada suaranya. Kuliah subuh yang akan dipandu oleh Mbak Nia Noviani SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Kepada Mbak Nia, waktu dan layar kami aturkan. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak eh, Dr. Iwan Setiawan MSI selaku host pada kuliah subuh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kuliah subuh hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati narasumber kuliah subuh pagi hari ini, Ibu Dr. Rufaidah Setiawati, MSI, Ibu Dr. Sri Handayani, Eskep Nurse MKes, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Kirzin, MAG. Yang kami hormati Bapak Hamim Zarkasi, Bapak Dr. Iwan Setiawan, serta para pengurus Akademi Hikmah dan hadirin jamaah kuliah subuh yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu emansipasi dalam perspektif Islam, perempuan mitra peradaban. Tema ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana Islam memandang perempuan, bukan sekedar dalam konteks kesetaraan, tetapi lebih dalam sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban. Dalam sejarah Islam, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan dakwah. Sosok-sosok perempuan itu tidak hanya hadir di ruang domestik,
tapi juga menjadi bagian dari perubahan dan kemajuan umat. Emansipasi dalam perspektif Islam itu tentu memiliki karakter yang khas. Ia tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tapi juga tentang tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Melalui kajian ini, kita diharapkan dapat memahami bagaimana konsep emansipasi dalam Islam, lalu bagaimana peran perempuan sebagai mitra peradaban, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan masa kini. Semoga melalui pemaparan dari para narasumber nantinya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke narasumber yang pertama, Ibu Dr. Sri Handayani Eskep Nurse. Pada Ibu Dr. Sri Handayani, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kita masih diberi nafas. Semoga tetap dalam iman dan Islam. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, tiada lain selain syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nafas ini, semoga kita selalu bermanfaat dan tentunya manfaat ini sebagai koridor yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hamim Zarkasih. Yang terhormat pada pagi hari ini, Pak Sam, ada Prof. Hirjin, ada Pak Hamim, Mas Iwan, Mbak Nia, ya, dan juga pembicara kita, Ibu dokter yang sama-sama di PP, malah lupa namanya. Ibu, kita sama-sama di PP Aisyah ya Bu ya. Ya, Dan, Guru Faida, oh itu di PP. iya, Ibu Dokter Rufaida, iya. Dan alhamdulillah kita apa satu pertemuan pada malam hari ini. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Tampaknya tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hamim Zarkasih ya. Jadi kalau kita bicara tentang emansipasi ya, istilah emansipasi ini sering dipahami ya sebagai kebebasan perempuan ya, sehingga kadang-kadang disalahartikan. Namun dalam Islam, emansipasi bukanlah kebebasan tanpa batas ya. Tadi ada koridornya, ada pagarnya, kata Dr. Hamim. Jadi emansipasi itu bukan tanpa batas ya, melainkan pemuliaan perempuan sesuai dengan fitrah dan martabatnya. Jadi Islam tidak menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas 2. Justru Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan ya. Tadi sudah juga disampaikan bagaimana sebelum Rasulullah hadir ya, pada waktu itu perempuan ya dikubur hidup-hidup ya, dan kemudian Allah menaikkan derajat kita dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hamim juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu ya.
Nah, ini intinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir ya. Jadi menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu Allah nggak main-main begitu. Dan Allah memang memperuntukkan untuk kemuliaan keduanya ya. Jadi berbangsa, saling mengenal ya. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Jadi bukan karena gender tadi ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh ketakwaan. Siapa yang lebih takwa, itulah yang lebih mulia. Dan Islam memuliakan perempuan ya. Sebelum Islam datang tadi ya, bahkan Umar pun sampai menangis mengingat masa lalunya telah mengubur anak perempuannya ya. Dan mereka ada kalanya yang masih bayi yang sudah demikian diperjuangkan pada masa kehamilan 9 bulan 10 hari seperti itu. Ketika lahir malah dikuburkan hidup-hidup. Alangkah sangat bodohnya pada zaman jahiliyah waktu itu. Ya, yang diharap-harapkan hadir, diperjuangkan dengan segala resiko, perubahan-perubahan yang mungkin tidak dirasakan nyaman oleh perempuan. Dan ketika hal yang ditunggu-tunggu itu hadir, tapi mendapatkan tempat yang tidak layak untuk mereka ya. Jadi Allah menggambarkan kondisi itu di dalam Al-Qur'an ya. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa kamu dibunuh? Dia tidak punya dosa, putih, bersih. Ayah ibunya lah. Tetapi dalam hal ini ayah biasanya yang bertindak ya demikian keji pada perempuan pada saat zaman jahiliyah sejak bayinya. Ya. Namun Islam datang membawa perubahan besar dan Rasulullah bersabda, perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Ini riwayat Abu Dawud. Saudara kandung artinya kan sama, ya, sama posisinya, sama derajatnya, karena dia bersaudara kandung. Walaupun satu sisi laki-laki adalah imam bagi perempuannya. Jadi perempuan sebagai mitra peradaban ya tidak menjadikan perempuan sebagai pesaing laki-laki, tetapi sebagai mitra dalam membangun peradaban equal. Ya, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi tadi itu namanya mitra, namanya saudara kandung, tentunya punya eh, suatu kewajiban untuk saling menolong dalam kondisi apapun ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan ya surat At-Taubah 71 itu saling mendukung, saling menguatkan satu sama lainnya dan saling berkontribusi dalam kebaikan ya. Jadi peradaban tidak akan kuat jika hanya dibangun oleh satu pihak. Negara tidak akan kuat tanpa perempuan. Dan ini kita bisa ilustrasikan ketika Adam meminta bahwa dia memerlukan pendamping dan dihadirkanlah seorang perempuan gitu ya. Kalau dikatakan ada kebutuhan dari seorang laki-laki Adam gitu ya sehingga mementingkan kehadiran seorang perempuan. Jadi masya Allah bahwa kita itu harusnya memang saling menguatkan, saling berkontribusi dalam kebaikan, bahkan dalam domestik pun kita harus saling bersama, bukan lebih utama menjadi kewajiban wanita. Itu indahnya kalau kita lihat riwayat Rasulullah ya, bagaimana dia eh, berbagi pekerjaan ya dengan istri ya dan begitu sangat indah, mesra dan romantisnya ya. Teladan perempuan dalam Islam ya. Jadi kita berbicara tentang emansipasi perempuan, tadi sering kita melihat ke barat seolah-olah contoh yang terbaik itu adalah barat. Namun sesungguhnya Islam telah melahirkan tokoh-tokoh perempuan luar biasa sejak 14 abad yang lalu ya. Mereka bukan hanya simbol ya,
tapi pelaku sejarah dan pembangunan peradaban yang sampai saat ini belum tentu semua orang dapat melakukan. Ya bahkan sangat-sangat kecil pun kalau ada yang melakukan. Teladan perempuan dalam Islam ya. Islam telah memberikan contoh nyata perempuan-perempuan hebat ya. Khadijah binti Khuwailid, pengusaha sukses, pendukung utama dakwah Rasulullah yang menguatkan Rasulullah ketika dia berkeringat dingin, ketakutan dan panik ya. Aisyah binti Abu Bakar ya, ulama besar, guru bagi para sahabat yang mempunyai murid-murid laki-laki juga. Dan kemudian Fatimah Az-Zahroh ya, teladan kesederhanaan dan kekuatan iman ya. Mereka itu bukan hanya perempuan biasa, tetapi pilar peradaban Islam ya. Kalau kita ungkit sedikit sejarah tentang beberapa perempuan tadi yang sudah kita sebutkan ya, Khadijah binti Khuwailid ya. Jadi perempuan mandiri dan penopang dakwah ya. Kita bisa bayangkan seorang perempuan sukses, kaya, dihormati. Khadijah adalah seorang pengusaha besar di Mekah ya. Di saat perempuan belum dihargai, beliau sudah memimpin usaha sendiri. Namun yang lebih luar biasa adalah pada diri Khadijah, beliau menjadi orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah, percaya. Kemudian beliau menguatkan Nabi saat semua orang meragukan kenabian beliau, ya, bahwa beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengorbankan hartanya untuk dakwah sampai habis semua hartanya demi bagaimana menegakkan Islam. Ketika Nabi pulang dalam keadaan takut, setelah menerima wahyu pertama, Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Itu adalah keadaan yang memuliakanmu." Ya, seorang istri ya, yang kemudian membangkitkan semangat, menyirnakan rasa ketakutan dan keyakinan yang kuat. Ya. Jadi perempuan dalam Islam tidak hanya mandiri, tetapi juga penguat perjuangan dan peradaban. Ya. Kemudian kalau kita lihat Aisyah binti Abu Bakar, perempuan yang cerdas ya dan juga seorang ulama ya. Jadi di masa itu seorang perempuan menjadi guru bagi para ulama. Islam membuka jalan bagi perempuan untuk berilmu dan menjadi sumber pengetahuan ya. Dan kalau kita lihat juga putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, perempuan kuat dalam kesederhanaan ya, dalam kondisi yang seperti itu keprihatinan bahkan Nabi juga uh, meneteskan air mata gitu ya, karena Fatimah adalah putri Rasulullah yang hidup dalam kesederhanaan. Dia bekerja sendiri di rumah, anak seorang pembesar tanpa asisten rumah tangga, tetap sabar dalam kesulitan dan menjadi ibu dari generasi mulia. Kita hadir ya untuk menjadi eh, beliau adalah teladan ya. Namun kekuatannya bukan pada harta. Kalau tadi Khotijah adalah harta ya dan kelembutan hatinya ya. Tapi Fatimah Az-Zahra adalah kekuatannya pada iman dan keteguhan hati. Ya. Jadi kemuliaan perempuan bukan pada kemewahan, tetapi pada ketakwaan dan ketulusan. Kita akan melihat bagaimana talenta karakteristik para serikandi kita ini ya. Jadi Asma binti Abu Bakar, ya, perempuan berani dan tangguh. Jadi Asma dikenal sebagai Zatun Niktakain ya, pemilik dua ikat pinggang. Jadi saat hijrah, beliau membantu Rasulullah dengan keberanian luar biasa, membawa makanan ke gua tempat persembunyian mereka, ya, menghadapi risiko bahaya. Saya lihat pada waktu umroh dalam saat waktu sekarang saja begitu sukarnya mendaki gunung, berjalanan yang berlika-liku, penuh penak dan duri dan lain sebagainya. Ya, kita aja pada saat ini yang mungkin sudah banyak perubahan pada area ya
gua dan gunung yang dilalui oleh Asmah ya untuk mengantarkan makanan begitu malam hari untuk mengelabui musuh dan lain sebagainya ya dia tetap eh, tegar meski dalam ancaman. Kita nggak bisa bayangkan kalau kondisi itu ada pada saat ini dan kita adalah pelaku sebagai Asmah ya belum mampu melakukan sebaik apa yang telah dilakukan oleh Asmah. Jadi perempuan dalam Islam juga memiliki keberanian dan ketangguhan dalam perjuangan. Walaupun katanya perempuan itu lemah ya, tapi mereka Esmah ini adalah seorang yang pemberani gitu. Kemudian ada Nusaibah binti Ka'ab ya, perempuan pejuang di medan perang ya. Di medan perang Uhud ketika banyak orang mundur ya, seorang perempuan maju ke depan. Dialah Nusaibah binti Ka'ab ya. Dan beliau melindungi Rasulullah, tidak dihujani panah dan lain sebagainya. Dan beliau juga ikut mengangkat senjata ya. Terluka demi mempertahankan Islam. Jadi di sini perempuan juga memiliki peran strategis dalam menjaga agama dan umat ya. Nah, kalau hari ini kita disibukkan dengan memperingati Hari Kartini, begitu. Ya, 21 April, hari sehari sebelumnya ya. Jadi kalau kita melihat konteks Indonesia, kita mengenal sosok luar biasa juga, yaitu Raden Ajeng Kartini ya, yang hidup dalam keterbatasan, di mana perempuan tidak memiliki banyak kesempatan untuk belajar ya. Namun Kartini tidak menyerah, dia tidak memegang pedang ya, dia meng- menggariskan sesuatu pada kertas ya, katakanlah pena. Ia menulis, berpikir dan memperjuangkan pendidikan perempuan. Salah satu ungkapan terkenalnya dalam buku yang terhimpun habis gelap terbitlah terang begitu. Namun yang sering kita lupa, Kartini juga memiliki nilai spiritual yang kuat ya. Ia mencari cahaya kebenaran dengan mengaji ya. Kalau tidak salah ya dengan Hasyim Asy'ari itu mereka sama-sama punya guru yang sama ya. Mencari makna kehidupan dan ingin perempuan cerdas tanpa kehilangan nilai moral ya. Ada koridor yang sebagai takdir harus dipenuhi oleh seorang perempuan ya. Em, Walaupun beliau akhirnya meninggal dunia dalam keperempuanannya ya. Satu hari setelah melahirkan atau mungkin beberapa jam perdarahan ya seorang istri melahirkan seorang anak ya yang kondisi saat itu mungkin belum sebaik sekarang ya beliau meninggal dunia karena mengalami perdarahan em, postpartum ya. Jadi Kartini mengajarkan bahwa perempuan harus berilmu, perempuan itu harus berpikir karena dia adalah ibu generasi ya. Jadi perempuan harus berdaya tetapi tetap dalam koridor nilai dan akhlak ya. Kemudian salah satu tulisan beliau ya ini mengatakan surat-suratnya kita baca dia mengatakan kami ingin menjadi manusia yang berguna bukan hanya bagi diri kami sendiri tetapi bagi masyarakat luas. Kami ingin belajar bukan untuk menjadi sombong, tetapi untuk menjadi terang bagi sesama. Karena kami percaya bahwa perempuan yang terdidik akan melahirkan generasi yang cerdas. Dan dari rahim perempuan yang kuat akan lahir peradaban yang bermartabat. Ya, habis gelap pastilah kemudian terbit terang. Ya. Demikian optimisnya beliau ya. Jadi kembali lagi ke emansipasi dalam Islam yang seimbang. Ya. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menuntut ilmu, bekerja, berkontribusi di masyarakat, sosial, ya. Dan Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk perempuan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan Islam juga menekankan keseimbangan, menjaga kehormatan ketika bekerja, menjaga akhlak ketika bermasyarakat, dan menjaga peran dalam keluarga sehingga anak tetaplah menjadi suatu generasi yang
diharapkan. Refleksi emansipasi dalam Islam ya. Jadi kalau kita tadi mengulas kisah-kisah tentang perempuan, perempuan bisa menjadi pengusaha, perempuan bisa menjadi ulama, perempuan bisa menjadi pendidik, dan perempuan bisa menjadi pejuang. Namun semuanya tetap dalam koridor iman dan akhlak ya. Dan orang-orang mukmin laki-laki perempuan di dalam At-Taubah 71 adalah penolong bagi sebagian orang ya. Jadi pada yang lain maksudnya perempuan dan laki-laki itu sebenarnya bisa dan memang berkolaborasi untuk saling melindungi ya, mensupport ya, seperti itu ya. Terutama ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya, wa yuqimuna sholata ya, dalam menegakkan sholat ya, dan zakat ya. Dan kemudian perempuan di sini ditegaskan sebagai mitra bukan pesaing atau lawan bagi pria ya. Jadi perempuan sebagai madrasah peradaban sesungguhnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana seorang ibu dimuliakan sedemikian rupa, gitu ya. Sampai kata-kata ibu diulang-ulang 3 kali, ya. Baru kemudian dilanjutkan dengan ayah. Ya. Ini menunjukkan betapa besar peran perempuan, ya. Karena perempuan adalah pendidik pertama, perempuan adalah pembentuk karakter anak, generasi penerus ya. Perempuan juga penjaga nilai ya. Maka dikatakan jika perempuan baik di suatu negara, maka keluarganya tentu baik, masyarakatnya pasti baik, bangsanya akan menjadi kuat ya. Karena perempuan itu sebenarnya sangat kuat sehingga diamanahi organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Ya, yang bisa melar sedemikian rupa menyesuaikan kebutuhan rahim yang sebesar telur. Ya, kemudian bisa melebar menjadi beberapa puluh kali ya untuk ditempati sampai 4 kilo. Ya, anak, plasenta, air ketuban. Belum lagi kalau anaknya adalah kembar. Dan itu tidak mungkin dilakukan atau diberikan pada eh, laki-laki yang dikatakan kuat. Karena Allah tahu untuk peran reproduksi yang seperti ini, perempuanlah orangnya gitu ya. Jadi bagaimana perempuan itu diberikan juga banyak kelebihan, keprihatinan ya. Mungkin kalau masa balik harus menstruasi haid berbeda dengan laki-laki, itu adalah bentuk awal untuk lebih mengokohkan perempuan dalam hal reproduksi ya. Jadi jika hari ini kita ingin berbicara tentang emansipasi, maka Islamlah satu-satunya. Maka lihatlah Islamnya. Islam telah lebih dahulu memuliakan perempuan, memberi ruang berperan, menjadikan perempuan bagian dari peradaban. Dan perempuan dalam Islam bukan sekedar ingin setara, bapak-bapak, tetapi ingin bermakna, ya. Bukan hanya ingin diakui keberadaannya, ya, tapi ingin memberi kontribusi dan bukan hanya menjadi bagian dari dunia ya, tetapi menjadi pembangun peradaban. Berilah peluang dan support perempuan karena sesama saudara kandung tentunya saling mempunyai hati ya yang sama. Kemudian sebagai penutup ya, mari kita pahami bahwa emansipasi dalam Islam bukan kebebasan tanpa arah, tetapi kemuliaan dengan tanggung jawab ya. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tetapi mitra peradaban yang menentukan masa depan umat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini untuk pemantik diskusi kita. Terima kasih kesempatannya untuk apa hikmah ya yang sudah 223 menjelang tahun Indonesia Emas. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Handayani Eskep Nurse yang telah memberikan pemaparan yang sangat mencerahkan dan inspiratif, Ibu, terkait dengan emansipasi wanita. Baik, narasumber yang kedua, Ibu Dr. Rufaidah Setiawati MSI. Kepada Ibu Dr. Rufaidah Setiawati MSI, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa, Ibu. Oh ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah mempertemukan kita dalam nafas yang sama, nafas keimanan dan nafas ingin kita semakin berkualitas, semakin bertakwa kepada Allah SWT, sehingga selalu kita mengkaji dan mengkaji tentang Islam. Dan pada hari ini kita berbicara tentang masalah perempuan dalam perspektif Islam, yaitu peradaban dalam Islam. Terima kasih kepada Pak Profesor Pak Dr. Hamim Yarkasi, kemudian Pak Profesor Muhammad Mirzin. Selamat bertemu kembali ya Pak. Kemudian Pak Dr. Iwan Setiawan selaku host. Kemudian kepada Ibu tadi ternyata teman di Aisyah ya Bu Ji, Bu Sri, Dr. Sri Handayani ya, yang mungkin di Majelis Kesehatan ya Bu. Iya. Di Majelis Kestos Ibu Ya, dengan ya. Mbak Abidah. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dengan Bu Anu ya, yang pimpinannya Bu siapa? Bu Abidah. Istrinya Pak Abu Rofah. Istrinya Pak Rofmaki. Dan Iya. Mbak Moderator Mbak Nia Novianti SHMH. Saya ini sudah ketiga kali Bu Handayani. Iya, alhamdulillah. Kartini diminta hadir untuk menyampaikan masalah perempuan dalam peradaban Islam. Saya ketiga kali ini mau mengingatkan kembali, mau menyampaikan masih ada PR yang besar ketika kita pada momen Kartini, yaitu bahwa saya ulang-ulang terus sejak 3 kali ini ya Bu ya. Jadi sebelum saya dapat Islam, saya ingatkan kembali masih ada cara kita menghargai atau mencontoh Kartini di Indonesia ini. Jadi kita ini selama ini hanya ada 2 kan Kartini itu yang memberikan makanan pada pikirannya, yaitu adalah temannya yang dari Belanda, yang akhirnya membuat pikirannya terbuka untuk memajukan, untuk mendorong perempuan Indonesia harus punya cita-cita. Jadi Kartini itu sebetulnya baru pada tataran konsep, tetapi memang mengajarnya belum seini. Sebetulnya kalau beliau diberi kesempatan hidup panjang mungkin luar biasa, tetapi karena sudah luar biasa, lebih luar biasa lagi, tapi karena sampai 25 tahun, sehingga pada tataran konsep yang mungkin yang mengajarkan sekitar anak-anak kecil di situ. Dan dia mulai survei UKM sebetulnya. Beliau pernah survei tempat orang yang membuat ukiran itu. Dia ada kepedulian terhadap nasib rakyat yang dari segi mata pencahariannya yang sangat kurang. Jadi sebetulnya ada 2 yang belum yang ditekuni waktu itu, mengajar, mendorong perempuan cita-cita, dan juga UKM itu juga ada kepedulian kepada para perempuan juga harus bisa bisnis dan juga membatik ya. Cuma memang belum sampai
dahsyatnya Kartini belum bisa luar biasa, lebih luar biasa lagi karena umurnya sampai 25 tahun. Tapi ada yang sebetulnya sudah luar biasa, yang sama sekali belum dibuat sebagai contoh teladan dan semacam gerakan. Minimal sebetulnya gerakan itu adalah di kalangan lembaga Islam dulu yang bisa contoh. Yaitu bayangkan pada zaman itu Al-Quran sama sekali tidak boleh dibuat terjemahannya. Bahkan bisa ditangkap kalau orang sampai membaca terjemahan atau menerjemahkan. Itu diam-diam. Akhirnya sebetulnya awalnya Soleh Darat itu nggak akan memberikan ya kepada Kartini, tapi karena membujuk akhirnya diberikan. Bayangkan, akhirnya jadi Kartini yang pertama kali mendorong untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Yang kalau murid yang lain seperti Hasyim Asy'ari ataupun Kiai Jamaah Dahlan, mereka nggak perlu terjemahnya karena memang sudah bisa. Tetapi sebenarnya ide pertama itu coba bayangkan zaman Mbah Canggah, di atas Mbah Canggahnya Mbah Canggah sudah ada pemikiran bagaimana Al-Quran ini diterjemahkan biar dipahami, dilakukan, tidak hanya seperti kalau orang hanya Al-Quran kan nggak tahu artinya, gunanya kurang, gunanya paling ada konektivitas dengan Allah ya. Tapi kan tidak bisa dijalankan karena nggak tahu artinya. Nah itu pertama kali Kartini hingga 13 juz karena beliau keburu meninggal. Mungkin kalau waktu itu belum meninggal mungkin akan diterjemahkan 30 juz. Artinya apa? Zaman waktu itu sudah ada pemikiran ingin memahami Al-Quran 13 juz. Nah kalau sekarang harusnya yang dalam rangka Kartini itu harus ada gerakan. Nggak cuma hanya membaca terjemahan, tapi bisa menerjemahkan. Kalau Kartini kan membaca. Sekarang ilmu udah luas sekali. Jadi bagaimana dengan baca Quran dia bisa menerjemahkan. Itu baru bisa mempraktekkan atau memperingati Hari Kartini. Itu belum ada gerakan lembaga minimal lembaga Islam ya. Kalau itu memang kalau di tingkat umum itu memang sengaja semacam ditutupi. Jadi yang muncul hanya kemampuan emansipasi ya. Sehingga yang muncul selalu sampai hari ini yang kita sedihkan hanya peringatan Hari Kartini dengan memakai kebaya. Nah itu kan sebenarnya salah kaprah. Itu bukan hanya lahirnya lahir luar sama sekali, belum menyentuh mencontoh itu. Jadi mudah-mudahan pada Hari Kartini yang akan datang sudah ada lembaga Islam yang membuat parade lomba menerjemahkan. Harus 30 juz ya, atau membaca aja, membaca terjemahan, mengkaji, membaca saja, tidak perlu tafsir. Jadi misalnya anak pesantren atau sekolah umum, tapi dia sudah pernah membaca 30 juz. Jadi harus misalnya begitu. Misalnya sekolah Muhammadiyah, itu harus masing-masing siswa sudah pernah membaca arti dari 30 juz. Itu minimal. Yang perempuannya misalnya, itu baru bisa melaksanakan atau mentaladani Kartini. Karena kalau dari sekolah, sekarang sudah seperti cita-citanya ya. Kita sudah ada yang S3, S2 lah. Sekarang yang paling pokok memang selanjutnya dengan ilmu itu apakah betul bermanfaat bagi masyarakat. Karena Kartini itu tidak hanya konsep keinginannya. Karena beliau umurnya pendek. Sebetulnya dia juga harus betul-betul bermanfaat tadi. Ada nilai ekonomisnya, ada nilai cita-cita itu dipelihara, ada nilai bahwa memang dia berkualitas sebagai perempuan, yang dia bisa mandiri, yang dia bisa minimal menolong diri sendiri, dan dia bisa mencerahkan. Nah ini maaf ini sebelum sampai kepada intinya saya ingin kembali, mungkin nanti bisa didulu dari Majelis Hikmah, bagaimana kita sebagai lembaga atau sebagai bagian dari umat ini, kita harus mencerdaskan bangsa, antara lain kita bisa jelas menangkap makna dari pemikiran Kartini harus dua sisi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Kartini itu kalau kita mau jujur, kalau mau ada 50 surat yang nggak dibuka, itu udah saya ingatkan 3 tahun yang lalu di Belanda, sengaja nggak dibuka. Itu mungkin kalau dibuka isinya bagaimana kita kembali kepada Islam, bagaimana dia melawan Belanda. Tapi itu tidak buka. Jadi yang dikirim itu hanya mendorong perempuan untuk maju, dan itu kadang-kadang ya kayaknya sampai sekarang kita bisa lihat sudah berapa tahun ini cuma itu hanya kulit-kulitnya.
mungkin sudah ya pada sekolah semuanya ya. Tetapi apakah sekolah itu bermanfaat bagi lingkungannya atau hanya sekedar produk-produk sarjana yang memang untuk kepentingan sendiri. Nah, ini mungkin evaluasi panjang yang ini menurut saya maknanya tidak kalah penting dari kajian kita karena memang kajian ini dalam rangka Kartini kan memang harus betul aplikatif tadi katanya. Kalau aplikatif yang begitu harus dua. Sarjana yang dihasilkan karena cita-cita Kartini itu bisa bermanfaat. Sarjana S1, S2, S3 betul-betul memang membuat perubahan, dia agen perubahan. Yang kedua dia juga harus memang berdasarkan fondasi agama yang kuat. Nah itu yang sekarang mungkin cuma berapa persen di Indonesia ini. Ya. Kemudian saya akan mengupas bahwa kita kalau bicara kita makanya kita istilahnya kalau dalam kajian ini bukan imastrasi tapi peradaban tadi ya. Ya memang imastrasi perspektif Islam itu ya peradaban. Perempuan itu mitra peradaban ya. Jadi kalau jadi dalam Islam itu jadi bukan soal persaingan ya kalau kita ngomong peradaban tentu dengan laki-laki tapi soal mengembalikan perempuan itu pada kedudukan yang equal mulia sebagai mitra dalam membangun peradaban ya. Jadi Islam itu kan datang pada abad 7 dengan membawa reformasi yang besar ya waktu itu perempuan sudah disampaikan Bu narasumber yang pertama bahwa perempuan sama sekali tidak dihiraukan bahkan dihinakan ya. Kemudian dan tidak mempunyai hak apa-apa. Kemudian dengan datangnya Islam itu membuat reformasi besar untuk hak perempuan di tengah tradisi jahiliyah. Yang pertama yaitu jadi Islam itu memandang laki-laki dan perempuan setara dalam nilai kemanusiaan dan spiritual, tapi tetap berbeda dalam fungsi. Ya, ini disebut equal dan berbeda. Memang ada perbedaannya dalam hal masalah kodrat. Tujuannya agar keduanya saling melengkapi, membangun peradaban. Kalau sama tidak bisa membangun peradaban. Jadi kuncinya, poin kuncinya, kesetaraan, kalau kita bicara kesetaraan ya para pemirsa, itu adalah kesetaraan bukan gender, tapi kesetaraan spiritual dan tanggung jawab. Ya, artinya pahala, dosa, dan taklif syariah berlaku sama. Tidak bisa kalau karena laki-laki pahalanya lebih banyak pada yang dikerjakan sama. Tidak. Kemudian ada hak sosial dan ekonomi yang sama. Ya, Islam itu mengakui bahwa perempuan punya hak milik. Ya, kita tidak seperti di komunis ya, punya hak waris. Nah, nanti kalau beda itu ada penjelasannya. Kita nggak sedang membicarakan hak waris, tapi dia punya hak waris. Dan itu adil. Kemudian hak pendidikan, dia bisa setingginya. Dan juga bisa punya hak berpartisipasi di ruang publik bagi perempuan sejak 14 tahun lalu. Ya, kemudian mitra perempuan itu adalah mitra peradaban. Perempuan bukan objek pembangunan ya Bapak Ibu, tapi subjek. Jadi perannya di keluarga, pendidikan, ekonomi, dan dakwah diakui sebagai pilar masyarakat. Istilah Al-Quran, ba'dukum min ba'd. Sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain. Al-Imran 195. Jadi emansipasi dalam Islam itu diartikan membebaskan perempuan dari penindasan sekaligus menjaga fitrah dan kehormatannya, bukan menyamakan semua hal setara membabi buta. Jadi sebetulnya ini sudah kita kaji, tapi yang paling pokok bagaimana kita mencontoh aplikasi dari pemikiran-pemikiran Kartini tentang emansipasi. Kemudian dalil-dalil ya, dalil kesetaraan misalnya. Itu adalah seperti disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan dari pasangannya, yaitu Hawa. Dan keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama kamu saling meminta dan pelihara. Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasimu. Jadi, kemudian satu lagi, biar sekalian, ayat yang tadi tentang masalah ini ya, kesetaraan dalam peradaban kemitraan. Kemudian ada satu lagi, bahwa kita punya hak sama di mata Allah dari segi spiritual, dari segi hak waris dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi surat Al-Imran 195. Lahum rabbuhum ana la udhi'u amala 'amilin minkum man dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd faladhi nahajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qtulu wa qatil wa qutilu la kufar la kafaranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannati tajri min tahtiha al-anhar thawaban man indillah wallahu indahu husnul thawab, yang artinya maka Tuhan memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Jadi mempunyai hak sama di depan Allah apabila kita beramal. Kemudian akan saya sampaikan apa lagi ya tentang hak-hak tadi. Tadi kesetaraan nilai sudah, kemudian juga bahwa ada hak sosial, ekonomi, dan ilmu hak waris ya. Itu ada An-Nisa ayat 7, tidak perlu saya sebutkan. Jadi sebelum Islam, perempuan Arab tidak punya hak waris. Islam menetapkan hak waris, hak milik secara tegas. Kemudian juga hak pendidikan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib setiap muslim. Jadi tidak hanya laki dan perempuan. Kemudian jadi maknanya kita muslim di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Istri Nabi dan para sahabiah jadi perawi hadis, guru dan ahli fikih. Bapak Ibu ya. Contoh kemudian Aisyah kan meriwayatkan 2210 hadis dan yang menjadi rujukan para sahabat senior. Kemudian hak pekerja dan bermuamalah ada An-Nisa 32 ya. Nggak perlu saya sebutkan, nanti dibuka sendiri ya. Kemudian contoh historisnya ya Kak Khadijah ya. Khadijah pengusaha sukses, kemudian Asifah ya. Kemudian yang dituju Umar bin Khattab menjadi pengawas pasar Madinah. Kemudian dalil, jadi ini ya bekerja dan bermuamalah, punya hak bekerja dan bermuamalah. Ada hak pendidikan, ada hak ada kemitraan, ada sosial, ekonomi ya. Kemudian juga bahwa peran publik dan politik seperti At-Taubah 71 dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Jadi perempuan punya peran amar ma'ruf nahi munkar di masyarakat. Ini basis peran sosial politik. Kemudian juga praktek baiat, surat Mumtahanah ayat 12. Jadi Nabi menerima baiat langsung dari perempuan. Ini pengakuan secara eksplisit ya atas kapasitas politik dan hukum perempuan. Jadi kalau perempuan sekarang terjun di politik sah-sah saja. Yang penting di sana betul-betul menyuarakan kebenaran. Kemudian juga prinsip kemitraan tadi ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi sudah bahwa spiritual, pendidikan, ekonomi ya itu sudah diatur semua, juga sosial, politik dan juga dalam keluarga. Jadi kesimpulannya emansipasi versi Islam tidak mengadu perempuan dengan laki-laki, bapak dan ibu-ibu. Jadi justru menguatkan untuk sinergi. Perempuan dimerdekakan dengan tradisi yang merendahkan zaman dulu, ya, lalu diberi ruang berperan sesuai fitrahnya. Di rumah sebagai madrasah pertama. Jadi ibu itu kan madrasah pertama. Jadi 6 tahun usia emas itu harus kita selamatkan. Itu kuncinya di ibu, nggak bisa bapak.
ya, jadi masyarakat sebagai penggerak ilmu, ekonomi dan kebaikan. Jadi selain dia sebagai penentu pendidikan, penentu akhlak di Indonesia di rumah, tapi juga dia bisa beraktif di luar sebagai perempuan yang berkemajuan. Nah, ini tadi tokoh tadi sudah disampaikan Bu narasumber yang pertama. Jadi ada Khadijah, tidak perlu saya ulang lagi, ada Khadijah, Aisyah, kemudian Fatimah, dan juga tadi Nusaibah ya. Mungkin ada dua yang belum Asma, yang belum ada dua yang perlu saya sampaikan yaitu Asifah. Asifah itu dia berperan di bidang administrasi publik. Dia anaknya Abdullah Adawiyah. Jadi perannya perempuan Quraisy yang sudah pandai membaca tulis sejak zaman jahiliyah. Sehingga dia disuruh Rasulullah untuk mengajari Hafsah binti Umar baca tulis. Kemudian dia diangkat Khalifah Umar bin Khattab sebagai pengawas pasar Madinah. Tugasnya mengontrol timbangan, kejujuran dagang dan menegur. Jadi kalau sekarang mungkin ya kadinnya atau mungkin ya atau Menteri Perdagangan barangkali. Kemudian pelajaran bisa diambil, perempuan bisa memegang jabatan publik. Hisbah yang butuh keilmuan dan ketersediaan. Satu lagi yang belum disampaikan adalah Zainab. Zainab ini dianggap dia berperan di bidang sosial ala filantropi dan filantropi. Jadi dia disebut Ummul Masakin, yaitu ibunya orang miskin. Karena dia terampil menyimak kulit dan menjahit, hasil kerajinannya dijual lalu di seluruh rabahnya disedekahkan untuk perjuangan umat dan untuk du'afa. Kemudian yang dia yang paling cepat menyusul. Jadi kan beliau kan istrinya Rasulullah SAW paling cepat menyusul Nabi meninggal karena sesuai sabda Nabi. Yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Maksudnya paling dermawan. Pelajaran yang bisa diambil bahwa kemandirian ekonomi perempuan diarahkan untuk dampak sosial. Saya kira sudah cukup yang bisa saya sampaikan dan sudah banyak juga dari pengampu lembaga, kemudian dari narasumber pertama, kemudian juga dari yang disampaikan juga host dan moderator. Kurang lebih minta maaf, nanti kita bisa dialog dan mudah-mudahan kita betul-betul sebagai agen perubahan dan segera contoh-contoh Kartini yang belum diterapkan tentang pemahaman Al-Quran segera ditularkan di bangsa ini dan insya Allah akan menyelamatkan bangsa ini dari semakin keterpurukan karena dia paham arahnya kemana dengan memahami Al-Quran. Kurang lebih minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afuikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rufaidah Setiawati MSI atas pemikiran dan refleksi yang sangat mendalam, Ibu. Baik, hadirin sekalian, narasumber ketiga kita adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Kirzin, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Hamid Darkasi, Ustaz Samsudin, Ustaz Iwan Setiawan, para narasumber Zumiat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang tentang perempuan. Ya, Ustazah Rufaidah, Ustazah sampai lupa nih teman-teman aktivis ya. Baik, saya ingin memotret dari sisi yang lain yaitu perempuan dalam Al-Quran. Kalau kita melacak, Al-Quran menyebutkan sejumlah perempuan. Dan di antara perempuan itu ada yang baik,
dan ada yang tidak baik. Nah, saya berangkat dari narasi Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkepentingan dengan kita untuk mengenalkan ya, mengenalkan contoh ya, contoh perempuan di dalam Al-Quran. Ada yang, mohon maaf ya, istilahnya itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Ini tentu saja ukurannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dikatakan soleh atau tidak soleh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kacamata orang itu, ya, orang itu bisa salah, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar. Oleh sebab itu, ini jaminan ya. Ini bukan mendiskreditkan perempuan, tetapi Al-Quran mengenalkan kepada kita di antara perempuan-perempuan yang dimaksud. Ini tertera di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ba'ni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh bagi mereka yang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Mereka masing-masing berada di bawah dua hamba kami yang saleh. Tetapi kemudian kedua mereka mengkhianati suaminya, dan suaminya tidak berdaya sedikitpun terhadap Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang beriman. Ketika ia berkata, ya Tuhan, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Zumiat rahimakumullah, pesan dari ayat ini yang bisa kita petik antara lain fakta bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, keduanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun demikian, mereka tidak berdaya terhadap istri-istrinya. Mengapa? Ya, itulah qadarullah, kita menyebutnya, ya, Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang itu tidak bisa menjamin keselamatan bagi orang terdekatnya. Sebagaimana pengalaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau amat sangat berharap sekali pamannya Abu Thalib itu untuk memeluk agama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Kanjeng Nabi SAW, dan peringatan itu tentu saja bukan khusus buat Nabi, tetapi juga untuk kita semua. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau sekali-kali tidak bisa memberikan petunjuk kepada
orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Satu sisi adalah tanggung jawab pribadi-pribadi, bahwa setiap orang, setiap kita itu bertanggung jawab kepada keluarga kita, ya anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan saudara-saudaramu atau keluargamu dari api neraka. Pesannya itu pertama, jagalah dirimu, ya. Nah, soal bagaimana saudara-saudara kita mau terjaga atau tidak, lah itu menjadi tanggung jawab dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dalam beragama itu tidak ada paksaan. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya, tapi kalau anak itu sudah beragama Islam, ya harus dituntun untuk mengikuti ajaran Islam, harus dipandu, harus dibimbing. Kembali kepada pengalaman Nabi Nuh dan Nabi Lut, renungannya adalah demikian. Allah memberikan contoh, ternyata istri Nuh dan istrinya Nabi Lut itu tidak beriman. Yang lebih jelas maksudnya dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, dan akhirnya istri Nabi Lut itu termasuk yang mendapat azab. Diriwayatkan bahwa umat Nabi Lut itu menyukai sesama. Dalam hal ini laki-laki menyalurkan dorongan seksualnya kepada sesama. Dan kemarin juga beredar ya, viral, bahwa Indonesia termasuk peringkat yang tinggi LGBT-nya, gitu ya. Ya, di Hari Kartini ini kita mungkin juga perlu merenungkan itu. Kembali pada tentu Al-Quran itu menjamin demikian. Nah, istri Nabi Lut, mengapa istri Nabi Lut itu ikut celaka? Istilah saya, mohon maaf ini ya, karena dia ya memprovokasi, dialah yang mengabari ya kaumnya Lut itu bahwa Nabi Lut, bahwa suami dia itu sedang ada tamu. Tamunya cakep banget ya, dua orang tamu yang cakep banget tuh, gitu ya. Nah, tentu itu provokator, gitu ya. Nah, ini jadi waspada kita untuk memprovokasi hal yang tidak baik. Nah, di sisi yang lain, ya tentu ini kalau kita tambahkan apa daya Nabi Nuh dan apa daya Nabi Lut. Ya, mereka tidak berdaya ketika kedua istri mereka itu berlaku demikian, maka ya mereka tidak punya jaminan karena saya Nabi, sejahat apapun istri saya ya masuk surga ya enggak, gitu ya. Nah, ini wanti-wanti buat kita untuk mawas diri, jangankan ya Nabi saja tidak bisa menjamin istrinya masuk surga, ya. Oleh sebab itu tanggung jawab suami dalam hal ini begitu. Nah, kontras ya ini supaya berimbang ya, kontras dengan istri Nuh dan istri Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh perempuan yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Di dalam Al-Quran dikemukakan bahwa istri Fir'aun itu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi b'ni li 'indaka baitan fil jannah. Tuhan, bangunkanlah untukku sebuah rumah dalam surga di sisimu. Renungannya bagaimana? Ingatasi Fir'aun, ya, orang yang mengaku Tuhan, ya, tapi istrinya solihah,
istrinya mukminah sholihah. Nalarnya bagaimana ini ya? Gitu ya? Ya, jadi kalau dikatakan al-qalbu hati, syai'un yataqallabu hati itu sesuatu, kalbu itu sesuatu yang bisa bolak-balik, gitu ya. Maka ada doa ya musharrifal qulub atau ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika atau sabbit qulubana ala dinika. Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada ketaatan, tetapkanlah hati kami pada Islam. Nah, bagaimana istri Fir'aun? Ya tentu saja Al-Quran tidak memerinci, tapi menjadi tugas kita untuk merenungkan, mencari tahu kira-kira apa sebabnya. Kalau di dalam penutup doa istri Fir'aun itu, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumi dzalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Sebegitunya istri Fir'aun. Kalau kita hubung-hubungkan ya, mengapa istri Fir'aun bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perempuan teladan? Kalau kita lacak, istri Fir'aun itu dialah yang mengambil bayi Musa, menyelamatkan Nabi Musa. Menyelamatkan dalam tanda petik, ketika bayi Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai. Lalu Mbak Yunya Nabi Musa mengamat-amati peti bayi Musa itu sampai di mana, ternyata terdampar atau lewat di Sungai Nil di tempat pemandian istri raja, dalam hal ini istri Fir'aun. Maka bayi itu dibawa pulang. Betapa marahnya Fir'aun yang sudah membuat dekret bayi laki-laki Bani Israel bunuh, gitu ya. Lah ini istrinya malah bawa bayi laki-laki. Lalu terjadilah perdebatan ya, kalau ya drama ya, drama. Bagaimana dramanya? Ya kalau saya dramatisir kira-kira, Nyonya Fir'aun, saya kan sudah bikin dekret bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Lah kamu kok malah bawa bayi laki-laki? Ini gimana nih, kamu melanggar aturan saya, ya? Apa jawab istri Fir'aun? Please Mas Fir'aun, gitu ya. Silahkan kamu bunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Tapi yang ini cakep banget, aku sayang banget. Sejarahnya kan jadi begitu. Nabi Musa diasuh di kerajaan Fir'aun. Ya ibaratnya peribahasanya Nabi Musa diasuh di kandang macan, ya. Nabi Musa diasuh di rumah bakal musuh terbesarnya. Dan di kemudian hari Nabi Musa keluar dari kerajaan, lalu ya melarikan diri ke Madian, bertemu dengan putrinya Nabi Syuaib, lalu menikah, dan ketika tiba saatnya Allah membuat dekret, membuat perintah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, saatnya kamu harus pergi menghadap Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Nah, saya mencatatnya dari aspek itu, dan kalau mungkin ya boleh berimajinasi, ya mengapa istri Fir'aun ini beriman dan di-SK-kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perempuan teladan. Ya boleh jadi dia
menjadi jamaahnya Nabi Musa alaihissalam. Ringkasnya, ada dinamika dalam kehidupan ini. Namanya tokoh itu selalu memiliki karakter tertentu yang menonjol. Ya, kalau tidak menonjol, ya tidak jadi tokoh, gitu ya. Kita memperingati Raden Ajeng Kartini, ya karena sesuatu yang menonjol tadi sudah dikupas, bahwa dia adalah perempuan yang solihah. Dan tadi dengan kecerdasannya, ya komentarnya biasa, orang cerdas itu komentarnya mungkin agak mengenai di hati gitu ya. Ini gimana nih, Al-Quran dibaca berulang-ulang, tapi orang tidak tahu artinya. Nah, ini gimana nih? Kita ini jadi seperti orang linglung ini ya. Nah, tapi dari pemikiran dia itulah kemudian ya akhirnya Kiai Saleh Darat mengajari Kartini Al-Quran dan terjemahnya. Tadi digambarkan di zamannya para ulama masih berpendapat Al-Quran itu haram diterjemahkan, tapi dia melintasi batas. Nalarnya bagaimana Al-Quran tidak boleh diterjemahkan? Orang Arab saja yang tahu artinya tidak tentu beriman, apalagi yang tidak tahu artinya. Nah, disitulah dialektika bagaimana menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, dan kalau kemudian kumpulan suratnya oleh Abin Danon itu diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, ya mungkin ini yang berjasa antara lain adalah penerjemahnya. Itu siapa, Sanusi Pane atau Armin Pane gitu ya. Habis gelap terbitlah terang, pada diskusi terdahulu itu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Habis gelap terbitlah terang. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang. Nah, itu kan sangat Qur'ani, begitu ya. Sejauh pemikiran, renungan-renungan Raden Ajeng Kartini itu lurus benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan kemarin juga ada tulisan bagaimana apresiasi terhadap surat Raden Ajeng Kartini dan diary sahabatnya itu, maka sebuah kebenaran itu akan abadi. Maksudnya kebenaran itu tidak lapuk oleh hujan dan tidak lapuk dan tidak lekang oleh panas. Kebenaran adalah kebenaran dan selamanya dia tetap menjadi kebenaran. Kesalahan akan tetap menjadi kesalahan sampai kapanpun. Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran karena perjalanan waktu. Oleh sebab itu, orientasi kita dalam munasabah kesempatan memperingati Hari Kartini, tadi Ustazah Rubaidah sudah mengingatkan bagaimana sosok Raden Ajeng Kartini sebaiknya tidak hanya kita seremoni peringatan Kartini hanya pakai kebaya atau apa, dan mungkin ya foto yang populer R.A. Kartini tidak berkerudung ini konon itu lukisan versi Belanda gitu ya. Sedangkan R.A. Kartini sendiri sebagai muslimah, ya apakah pada waktu itu ya memang dia memakai kerudung walaupun kerudungnya belum dinamakan jilbab di era belakangan ini, tetapi prinsipnya bahwa Raden Ajeng Kartini adalah muslimah yang solihah. Bagaimana kita menghimbau kita semua dalam konteks yang perempuan itu berusaha ya meneladani Raden Ajeng Kartini, tapi yang laki-laki itu juga harus mewarisi semangat ya. Ini bukan hanya semangat emansipasi gitu ya,
menurut saya dalam konteks ini semangat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi RA Kartini bukan hanya teladan untuk perempuan, tapi juga teladan untuk laki-laki. Ya, provokasinya jadi begini, laki-laki tidak boleh kalah dalam meneladani Raden Ajeng Kartini. Ya, harus meneladani tentu dengan cara yang berbeda, semangat belajar, semangat menyebarkan kebenaran, semangat melawan kebatilan kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun yang sah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia. Waalaikumsalam. Ini enggak, Pak. Terima kasih kepada seluruh narasumber pada pagi hari ini, Ibu Dr. Sri Handayani Eskep, Nurse MKes, Ibu Dr. Rufaida Setiawati MSI, serta Bapak Profesor Dr. Muhammad Cirzin MAG. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sebelum kita menutup rangkaian kuliah subuh pada pagi hari ini, kami membuka sesi tanya jawab sebagai ruang dialog dan pendalaman materi. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Monggo Bapak, Pak Abdul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. narasumber dan pengurus Akademi Hikmah, Cekaos ya, bahwa intinya semua itu untuk kepentingan dunia, agar supaya kemakmuran, jaminan baldatun thayyibatun itu bisa diperankan oleh siapapun. Mohon dapat tentang bagaimana sesungguhnya formulasi Islam itu sendiri, formulasi Islam dalam rangka percepatan baldatun thayyibatun warubun ghafur itu di era digital ini dalam perspektif Hari Ibu yang dimotori oleh Raden Ajeng Kartini gitu, atau peringatan-peringatan ibu-ibu yang lain yang sebenarnya semua itu muaranya kepada ya kalau bisa menghadirkan suasana surgawi, keadilan ekonomi, keamanan, percepatan kesejahteraan, terus pengurangan jumlah penurunan umat Islam di Indonesia. Kalau bisa itu justru naik berlipat, itu kira-kira bisa nggak berperan ke sana ini nuansa ibu-ibu atau tokoh yang termasuk Kiai Nyai Dahlan atau mungkin para supporter istri-istri para Kiai-Kiai Asy'ari dan seterusnya, itu mereka itu sudah berperan untuk bisa menjadikan para suami itu menjadi orang-orang hebat dan berfungsi lebih optimal. Tadi oleh Ustadz Hirzin, di antara dua sosok atau sisi yang bertentangan antara istri Fir'aun dengan istri Nabi Lut sama Nabi Nuh itu luar biasa. Mohon formulasi yang mudah di era digital, anak-anak milenial seperti ini, ancaman-ancaman seperti ini bisa nggak diperankan oleh ini nuansa Kartinian seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul atas tanggapan atau pertanyaannya, sangat bagus sekali. Monggo kepada para narasumber, Ibu Dr. Rufaida, Ibu Dr. Sri Handayani, dan Bapak Profesor Muhammad Cirzin untuk menanggapinya. Siapa dulu, Mbak? Monggo Saya Ibu. dulu. Monggo Ibu. Jadi begini, nanti akan mau saya sampaikan yang bagaimana seharusnya perjuangan Kartini kekinian, tapi ini saya menjawab dulu bahwa formulasi Islam tentang era sekarang pada masa pada
zaman digital ini biar percepatannya itu bisa segera, tetapi juga tidak melanggar ajaran Islam itu kira-kira. Jadi untuk memastikan teknologi alat saat ini kan digital itu harus dipastikan bahwa teknologi itu menjadi alat maslahat, bukan mudarat. Itu adalah tugas utama kita untuk menjernihkan cara perilaku, cara berpikir dan perilaku Gen Z sekarang ini atau remaja saat ini. Jadi prinsipnya tetap maqasid, ya, tetap maqasid syariah. Jadi harus menjaga agama, jiwa, akal, ya, untuk keturunan dan harta. Ketika kita sedang menekuni apapun dunianya, apapun bidang ilmunya dengan kecerdasan teknologi saat ini. Kemudian ada empat pilar formulasi. Kalau kita melihat dengan adanya AI itu ya, bahwa yaitu kesejahteraan, keadilan ekonomi, keamanan, dan juga itu adalah formulasinya tentu kalau untuk yang kesejahteraan tentu harus ada zakat, ada infak, sedekah digital, kemudian juga ada wakaf produktif, kemudian bagaimana didorong masyarakat itu untuk bisnis secara syariah dengan mudharabah dan musyarakah digital, kemudian juga ada syarat utama adalah teknologi itu berdasarkan keadilan, jadi dan keberkahan. Kemudian keadilan ekonomi, tentu kita ada paham bahwa formulasinya adalah kita adalah jangan sampai ada riba. Kemudian bahwa kalau kredit ya secara syariah, tentu syariah yang sebetulnya yang bukan syariah yang masih nanggung ya di Indonesia, mungkin perlu kita kajian terus. Kemudian juga ada transparansi harga, dan juga ada inklusi keuangan. Dan kemudian kalau keinginan tentang keamanan, bagaimana kita ya ini yang kelemahan kita tuh sering kan sampai sekarang pun kita terkaget-kaget tiba-tiba musuh-musuh Islam atau orang yang memang pemimpin-pemimpin yang memang dari awalnya itu tidak kita duga mempunyai agak bengkok, itu kita selalu terkaget-kaget ternyata mereka sudah melangkah jauh, membuat kefasikan, membuat kerusakan yang kita terkaget-kaget. Nah, karena di dalam Islam, di dalam masyarakat Islam kita tidak adanya semacam intelijensi, kalau ada bin kita nggak ada kajian untuk bagaimana manusia Indonesia atau umat itu juga perlu punya pengetahuan tentang semacam intelijen, sehingga kita itu tidak terkaget-kaget dan kita sebelum mereka mengalahkan kita. Misalnya contoh konkret, apakah kita ini bisa yakin kalau nanti pemilu lagi kita bisa menang misalnya? Kita mengerahkan orang banyak tapi nanti kena kecurangan. Nah, bagaimana dengan pemahaman dan kita pengendalian intelijen umat Islam, kita bisa merusak keinginan mereka, merusak sistem mereka yang mau membuat curang, itu terutama. Kemudian juga tentang kalau penurunan umat tadi ya, kita bisa untuk bagaimana itu bisa jadi ketahanan keluarga, misalnya ada parenting Islami, konseling, pranikah, ya. Kemudian juga kalau saya kan bagaimana meningkatkan SDM sesuai ilmu saya, kemudian edukasi sakinah, mawaddah dan Ramadan itu sebetulnya semua lembaga sudah ada. Kemudian ada juga kalau dakwah digital ini kan kita sekarang masih hedonisme, bagaimana kita kontra. Bahkan kita paham kalau di digital ini bayinya artis saja langsung bisa menembus ratusan ribu, tapi kalau begitu kita dakwah, kita cuma 5 orang. Jadi bagaimana ada jihad digital. Dan kalau perlu ada fatwa digital bahwa orang Islam untuk merespon dakwah digital itu wajib misalnya. Kemudian juga dan lain-lain. Sekarang tantangan yang siap adalah kita bagaimana ada literasi masyarakat Islam itu semakin baca, kemudian juga regulasi kita terus kita titipkan yang di eksekutif maupun yudikatif maupun di legislatif untuk bisa membuat regulasi yang memang
yang menguntungkan. Kemudian juga transparansi, harus ada transparansi. Sedikit sebelum saya ini, setelah saya jawab, ada sedikit pesan yang tadi saya tinggalan, yaitu bahwa saat ini kita paham zaman Kartini itu intinya bahwa dia melawan kultur, melawan budaya. Ada perlawanan pada budaya. Nah, sekarang kita ini gimana perlawanannya? Kalau dulu perlawanannya oke lah, meskipun dalam pikiran dia bisa matur ke bapaknya pengen ke sekolah luar negeri, dia bisa matur bahwa dia nggak pengen poligami, meskipun dia akan dikalahkan budaya. Nah, sekarang kekinian ini yang paling pokok, bahwa kita tidak hanya pada tataran konsep, ya, setelah kita tahu peradaban Islam kita sudah tahu semuanya. Itu bagus. Mas, sekarang bagaimana kita sebagai perempuan berperilaku kekinian menghadapi era sekarang, yaitu kita juga harus melawan budaya yang sekarang itu, misalnya, ya, misalnya maaf tertutup gambar saya, misalnya sinkritisme. Kemudian juga budaya sekarang tuh sangat menghormati orang yang punya uang atau punya kekuasaan. Kemudian bagaimana kita melawan korupsi. Sekarang banyak masih perempuan yang masih korupsi ketika dia di parlemen misalnya. Nah, ini yang paling pokok adalah bagaimana kita ini mencontoh Kartini, itu adalah kita melawan budaya. Kartini waktu itu menunjukkan bahwa kita harus melawan pada budaya. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa kalau dalam hal seperti Kartini itu kan sebenarnya banyak. Waktu itu ada Rahman Yunusya, ada Dewi Sartika, Cut Nyak-Dien, Razuna Said, ya. Dan itu contoh-contoh yang memang mungkin langsung sudah banyak berperilaku atau mengangkat masyarakat langsung, karena Kartini banyak yang dikonsep. Tetapi memang kelebihannya Kartini, dia bisa melawan budayanya, berani ketika bayangkan mbah-mbah kita zaman dulu, dia berani menentang kepada orang tuanya, menyampaikan minimal. Kalau seperti Cut Nyak-Dien itu kan dia betul-betul nggak ada budaya, dia langsung bisa perang. Nah, ketika di zaman Kartini itu dikungkung. Nah, sekarang kita ini apa tidak ada kungkungan budaya? Ada, yaitu bahwa orang yang dihargai adalah orang yang terhormat, adalah yang punya kekuasaan, yang punya uang, sehingga kita tidak susah untuk menegakkan kebenaran. Jadi orang yang benar, yang dia tidak punya uang, tidak punya kekuasaan itu dilihat miring, ya, dilihat dengan memecingkan mata. Kemudian bagaimana dia masih banyak korupsi perempuan, dan juga yang paling pokok kualitasnya perempuan itu banyak yang kurang, dan banyak sekali perempuan di desa yang harus kita tolong. Jadi yang pada saat ini adalah Land and Parton itu adalah sangat menonjol bahwa yang dan feodal itu masih ada. Karena itu kita tetap harus melawan kultur kekinian saat ini. Saya kira itu Mbak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Dr. Rufaida Setiawati. Selanjutnya mungkin ada pandangan lain dari Bapak Profesor Muhammad Kirzin atau Ibu Sri Handayani. Dipersilahkan, monggo. Monggo Bu Sri Handayani. Inje Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali ya, bagaimana kita menyikapi Hari Kartini ya, tidak hanya kebayanya saja, tadi sudah disampaikan juga hal-hal lain yang terkait dengan religiusnya beliau gitu ya, maknaan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi tadi pertanyaannya itu untuk mewujudkan gitu ya, baldatun thayyibatun. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa baldatun thayyibatun warabun ghafur itu negeri yang baik dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita miris kalau melihat kondisi sekarang gitu ya, mungkin 10 tahun sampai saat ini ya, memprihatinkan sekali. Jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur itu masyarakat yang sejahtera. Kita sekarang bisa lihat apakah masyarakat kita semuanya sudah sejahtera. Apakah masyarakat kita itu sudah dalam kondisi yang aman, nyaman begitu ya. Kehidupan yang adil ya. Apakah sudah adil kehidupan kita saat ini ya? Nilai agama yang hidup ya. Ya, tadi sudah ada karakter perempuan juga banyak yang korupsi, yang seharusnya menjadi
pilar ya peradaban begitu, dan hubungan sosial yang harmonis gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini dibenturkan antara agama ya, Yusuf Kala misalnya ya, dengan umat Kristiani gitu ya. Jadi pertanyaan tentang masyarakat sejahtera, kehidupan yang adil, nilai agama yang hidup, hubungan sosial yang harmonis, yang harusnya itulah menjadi bangunan Baldatun Toibatun Warobun Gofur ya. Saat ini memang eh, kita harus mengelus dada begitu, tidak sesuai untuk menjawab Baldatun Toibatun Warobun Gofur ya. Jadi bukan hanya masalah ekonomi ya, tapi keseimbangan antara material dan spiritual ini tampaknya yang belum ada ya. Masalah ekonomi juga, masalah spiritual ya belum seimbang sama sekali. Kemudian kalau kita lihat tiga pilar utama ya untuk mewujudkan itu, Islam memberikan formulasi yang sangat sistematis sebenarnya. Ada di situ pilar keimanan. Nah, ini tugasnya keluarga, kaum perempuan terutama untuk ketahanan keluarga. Karena tadi perempuan adalah madrasah pertama ya. Kemudian jadi kalau iman ya dikaitkan dengan sebagai dasar ya dari karakter ya, maka tanpa iman itu ekonomi bisa maju tapi tidak berkah gitu ya. Sekarang tidak maju tidak berkah tampaknya. Kemudian pendidikan tinggi ya akan kehilangan arah ya. Sekarang mulai lagi kita lihat kurikulum cinta, kurikulum yang bagaimana yang tidak membuat anak kita itu cerdas dalam menyikapi kehidupan ya. Jadi maka perempuan sebagai madrasah pertama ini memiliki peran penting ya untuk menanamkan akidah terutama di rumah begitu dan di lingkungannya. Karena di sekolah juga sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin mengurangi pemaknaan ini ya. Jadi Islam menawarkan formulasi yang utuh ya. Iman sebagai pondasi, ilmu sebagai kekuatan, dan ekonomi berkeadilan sebagai solusi ya. Dan perempuan sebagaimana semangat Kartini kalau kita kaitkan dengan peringatan Kartini ya adalah kunci utama dalam mewujudkan Baldatun Toibatun Warobun Gofur ya. Jadi tadi support dari perempuan itu dalam hal Baldatun Toibatun Warobun Gofur juga tidaklah kecil ya. Dia malah punya peran yang harusnya ya lebih ditonjolkan ya. Kemudian pertama tadi penguatan iman tanpa nilai spiritual, maka pembangunan yang ada saat ini tidak akan berkah ya. Pendidikan khususnya perempuan karena perempuan adalah pendidik generasi ya. Ini sudah tampak lebih banyak perempuan yang bersekolah tinggi ya. Kemudian ekonomi yang berkeadilan ya, pemberdayaan keluarga, perempuan dalam kiprahnya di ekonomi ya, penguatan zakat, sedekah ya, dan solidaritas kita ya, terutama menyikapi kondisi masyarakat dan warga yang masih eh, kita katakan belum layak gitu ya. Jadi solusi Islam bukan parsial ya, tapi menyeluruh, membangun iman, mencerdaskan perempuan dan menguatkan ekonomi yang berbasis nilai ya. Dan di sini perempuan menjadi kunci terwujudnya Baldatun Toibatun ya. Terutama penanaman nilai agar Baldatun Toibatun itu menjadi suatu yang terrealisasi. Dalam perspektif Islam ini ya haruslah ber, bersama-sama begitu ya kan, tidak hanya eh, ter apa berkamar sendiri-sendiri di antara banyak kelompok ya. Em, Kalau kita lihat ya bahwa perempuan juga eh, apa namanya terkait dengan politik gitu ya. Nah, teladan tadi zaman dulu sudah dibahas demikian rupa. Dan dalam konteks sekarang itu perempuan sebenarnya yang dulu kita harapkan misalnya seperti Sri Mulyani ya, tapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak juga
noktah ya yang tidak tidak baik gitu untuk Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur ya. Najwa Shihab ya. Ini lumayan gitu ya yang menjadi teladan kita ya. Tadi saya membaca pertanyaan dalam chat ya. Teladan keberanian berpikir kritis dan menyuarakan kebenaran ya. Walaupun ada isu apa ketiadaan suaminya karena kemampuan Najwa Shihab yang komunikasinya baik untuk menyampaikan kebenaran ya. Jadi teladan wanita saat ini bukan hanya dilihat satu persatu ya, tapi kombinasi antara teladan sepanjang zaman dan teladan konstekstual gitu ya. Mungkin nanti Prof. Hijin dan Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan siapa sih sosoknya saat ini. Kok saya belum menemukan seseorang yang bisa secara komprehensif ya, yang kita maksud ya. Ya, jadi kita masih punya teladan sosok zaman dulu ya misalnya ya dan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia gitu. Eh, Ya paling kita hanya berharap ya bahwa ada seorang perempuan yang mampu memadukan iman, ilmu dan kontribusinya tadi masyarakat ya. Karena sejatinya teladan itu bukan hanya dikagumi ya, tapi untuk ditiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Em, Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap nanti Prof. Hijin bisa melengkapi dan menyempurnakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Handayani. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Muhammad Kirzin. Terima kasih Mbak Nia. Tadi tanggapan dari Pak Abdul Rashid yang mudah-mudahan saya tidak salah menyebut ya mengenai formulasi Islam percepatan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketepatan kata baldat ya penggalan ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tertera dalam Al-Quran dalam konteks kerajaan Ratu Saba. Namanya juga ratu ya tentu saja itu perempuan ya. Kita mengenalnya di dalam kisah-kisah itu Ratu Balkis atau Bilqis gitu ya. Nah, ini menurut saya sangat relate ya, sangat nyambung betapa ya kerajaan Ratu Saba zaman itu ya itu bahasa Jawanya kehidupannya gemah ripah loh jinawi. Nah, ini menurut saya penting. Itu ya kita bisa mengatakan hak perempuan untuk menjadi pemimpin, syukur-syukur seperti Ratu Saba itu menjadikan negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satu cirinya apa? Pemimpin itu ditaati dengan setaat-taatnya ketika dia benar. Nah, ini nyambung dengan semangat tadi bagaimana Pak Abdul Rashid menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Ya kita tegakkan ajaran-ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemegang urusan kamu. Sebagian ulama menjelaskan dan pemegang urusan kamu ulil amri itu dipersyaratkan untuk ditaati itu dipersyaratkan mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau pemimpin, kalau ulil amri itu omon-omon ya tentu saja ini masalah. Gitu ya. Karena pemimpinnya omon-omon, ya jadilah negeri ini amburadul, gitu ya. Jadi tentu ya bukan salahnya rakyat di sini, seperti yang sering dikutip oleh Pak Amin Rais itu, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Ya tentu saja. Pertama-tama, ya jadi untuk mewujudkan masyarakat Islam ini, pertama kuncinya pada para pemimpin. Terus mekanismenya bagaimana?
umat harus memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka. Tentu kita harus kembali ke UUD 1945, memilih kepala negara tidak one man one vote, di mana Muhammad Iqbal mengkritik demokrasi liberal itu yang dipraktekkan sekarang melalui amandemen UUD 45 1999, 2000, 2001, 2002, sehingga para aktivis menyebutnya ini UUD 2002, sehingga kalau UUD yang di amandemen itu dikasih label UUD NRI 1945, itu satu pembohongan, ya. Itu menurut Profesor Kailan itu 90% UUD 45 itu sudah berubah. Ya, kalau sudah berubah 90%, ya tentu saja itu nggak bisa disebut sebagai UUD NRI 1945. Siapapun presidennya, kalau Indonesia tetap menggunakan UUD 2002, maka mustahil bangsa ini akan keluar dari kesulitan. Maksudnya, mustahil masyarakat Islam Indonesia ini akan adil, makmur, sejahtera. Oleh sebab itu, yang satu adalah memperbaiki pemimpin, yang kedua ya aturan-aturan yang ditetapkan harus yang sesuai dengan Pancasila, katakanlah begitu ya, dan nilai-nilai dasar Pancasila. Banyak sekali undang-undang yang menabrak konstitusi dan itu legal, ya namanya dibuat oleh para pembuat undang-undang. Maka Ibnu Khaldun jauh hari sudah menarasikan tanda-tanda negara tidak baik itu bila mana negara itu mempunyai banyak undang-undang. Apa hubungannya? Ya, undang-undang dibikin untuk melegalkan hal yang tidak legal, kan jadi legal. Nah, ini kira-kira saya hanya dari satu sisi ya, Bapak Abdul Rashid tadi itu ya, percepatan untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Satu, perbaiki pemimpinnya. Dua, perbaiki konstitusinya. Ketiga, tingkatkan kualitas rakyatnya yang antara lain melalui pendidikan. Ini simultan. Tentu saja MBG itu tidak benar-benar tidak meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Ya, izinkan saya menyatakan beberapa kali mengkritik MBG, idenya bagus, tetapi pelaksanaannya yang amat sangat tidak bagus sekali. Maka harus dievaluasi. Ide yang bagus tidak otomatis jadi bagus, sebagaimana ide tentang koperasi desa merah putih ini juga banyak masalah. Kalau banyak masalah, mengapa diterus-teruskan? Bagaimana MBG sampai memesan motor-motor dengan harga yang berlipat ganda? Apa hubungannya kaos kaki, semir, ya, dengan apa makan bergizi gratis ya? Ya itu kalau pemimpin kita mau mendengarkan, mestinya itu dievaluasi. Ya, ini soal kemauan ya. Kalau pemimpin kita mau menjadi baik, ya tolong dengarkan suara rakyat. Ya, jangan jangan menutup telinga dari kritik gitu ya. Ya, kritik itu beda dengan caci maki gitu ya. Sayangnya Pak Prabowo anti kritik. Saya mengatakan anti kritik, semua yang mengkritik dikatakan menjelek-jelekan. Nah, itu salah satu ciri yang kurang dewasa pemimpin kita. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita semakin dewasa lah, gitu ya. Ya, ini closing saya untuk keluar dari lingkaran setan ini ya. Ibda binasika, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Yang laki-laki mari kita teladani RA Kartini, apalagi yang perempuan gitu ya. Himbauannya
Mari para laki-laki teladani RA Kartini, apalagi yang perempuan, gitu ya. Mudah-mudahan kita memperoleh pencerahan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul yang telah memantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, sehingga diskusinya semakin berkembang begitu. Terlihat bahwa pemahaman tentang peran perempuan masih sering dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dalam memahami posisi perempuan secara proporsional sebagai individu yang memiliki hak, tanggung jawab, dan potensi besar dalam berbagai bidang kehidupan. Baik hadirin yang berbahagia, tidak terasa rangkaian kegiatan Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Jadi sejak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di waktu subuh hingga pemaparan materi yang sangat mendalam dengan nilai keilmuan, spiritualitas, dan kebijaksanaan. Semoga seluruh rangkaian ini menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tema emansipasi dalam perspektif Islam perempuan mitra peradaban, kita diingatkan kembali bahwa Islam sejak awal telah memberikan ruang, peran, dan penghargaan yang tinggi kepada perempuan. Emansipasi dalam Islam bukan sekedar tentang kesetaraan dalam arti sempit, tetapi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling menguatkan, dan bersama-sama membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Jadi perempuan dalam Islam adalah pendidik generasi, penggerak keluarga, sekaligus bagian penting dalam kehidupan sosial dan intelektual masyarakat. Ketika perempuan diberdayakan dengan ilmu, dijaga kehormatannya, dan diberikan ruang untuk berkontribusi, maka disitulah peradaban yang kuat dan kemajuan akan lahir. Oleh karena itu, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini semoga tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat kita implementasikan dalam kehidupan nyata, baik dalam lingkungan keluarga, dunia pendidikan, maupun dalam pengabdian kita kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan pemikiran yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan amal jariah. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini kuliah subuh dengan penuh perhatian dan antusias. Semoga kehadiran kita semua dicatat sebagai bagian dari majelis ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas setiap ikhtiar kebaikan yang kita lakukan, menerima amal ibadah kita, serta mempertemukan kita kembali dalam kegiatan-kegiatan Akademi Hikmah berikutnya. Selanjutnya nanti saya akan kembalikan ke host Bapak Dr. Iwan Setiawan. Dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nia Novianti SMH sebagai moderator, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri kuliah subuh pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Hamil Yakarsiputro, Ibu Dr. Sri Handayani, Ibu Dr. Rufaidah, dan Profesor Dr. Muhammad Khirzin yang membersamai jamaah pada hari ini. Kita akhiri, kita ketemu lagi kuliah subuh pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nani, Mbak Rahmi, terima kasih sudah bergabung. Sehat Mas Rasid, lama nggak subuh. Mohon izin kita tutup. Alhamdulillah, amin. Sakumduripun.